Nah, berat zaman sekarang ini untuk mendapat pekerjaan itu tidak mudah. Walaupun pendidikan yang kita miliki itu tinggi. Pekerjaan kantoran seperti ini pun tidak menjamin kebahagiaan seseorang. Contohnya, video-video yang telah dirangkum oleh tim CCTV kami tentang orang-orang yang mengalami stres akibat tekanan pekerjaan yang tinggi. Seperti apa videonya? Mari kita lihat. Waduh, hang lagi komputer gua. Apa berat? Hang komputer gua. Gimana nih, bantu Juga nih. Brats, pernah nggak sih kalian berada dalam kondisi sangat-sangat tertekan alias stres berat? Nah, pastinya pernah dong. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, stres diartikan sebagai gangguan atau kekacauan mental dan emosional yang disebabkan oleh faktor luar atau ketegangan. Nah, di segmen ini nih, tim CCTV akan menyajikan berbagai video rekaman CCTV tentang tingkah pola orang-orang yang mengalami stres di kantor. Nah, daripada stres nunggu, mending langsung aja yuk kita simak videonya. Seperti inilah ekspresi kekesalan seorang pria setelah menyadari komputer yang seharusnya membantu pekerjaannya mendadak rewel dan malah mempersulit penyelesaian pekerjaan di kantor. Wah, komputer kok dipukul-pukul sih, Pak? Kan mahal, sayang tahu, Pak. Nah, kalau yang satu ini lain lagi nih, Brats. Dalam rekaman kamera CCTV yang terpasang di sebuah kantor, seorang pria berusaha mencetak dokumen dengan mesin fotokopi. Tidak disangka, mesin fotokopi justru ngadat karena kertas yang keluar dari mesin tetap kosong alias gagal kopi. Berkali-kali karyawan perusahaan swasta ini mencoba mengulangi proses fotokopi, tetapi gagal lagi. Walhasil nih, Brats, stres pun muncul. Dan tuh lihat aja, Brats, kalau stres sudah tingkat dewa. Ya kayak gini nih. Yang difotokopi bukan lembaran kertas sebagaimana biasanya. Tapi si karyawan meletakkan monitor komputer di atas mesin fotokopi seperti ini. Makanya stres itu dikelola yang baik dong, Brats. Kalau pikiran mulai tertekan, gak ada salahnya rehat sejenak. Ya, bisa berjalan-jalan keluar ruangan sejenak, minum teh, atau membasuh muka. Terserah aja deh caranya. Yang penting, jangan membiarkan stres mendominasi pikiran, Brats. Brats, masih ada hubungannya nih dengan mesin fotokopi. Lihat nih, kelakuan pria bertubuh tambun yang satu ini, Brats. Mengetahui tidak ada orang lain di ruangan kerja, dengan santainya pria ini bereksperimen dengan cara yang sungguh tidak lazim. Pria yang diduga tengah dilanda stres ini mencoba memfotokopi bokongnya sendiri. Wah. Pria ini tambah stres setelah mesin fotokopi ini tidak kuat menahan beban tubuhnya dan mesin itu pun berantakan. Yah, tambah stres lagi deh. Harus bilang apa nih sama bos? Nah, ini masih soal lingkungan kantor, Brad. Coba Anda perhatikan tingkah laku dua pria yang bekerja di kantor yang sama. Mereka saling rebut kendali remote penyejuk ruangan. Yang satu kedinginan, yang satu lagi justru merasa kepanasan. Makanya mereka berusaha mengatur suhu ruangan. Karena kesal, keduanya pun berkelahi di tengah-tengah ruangan kerja disaksikan rekan-rekan kerja mereka. Apa nggak malu ya? Kenapa sih nggak buka komunikasi aja? Kan bisa diomongin. Iya nggak, Brad? Fenomena stres di tempat kerja itu memang sekarang tuh sudah agak masif ya. Karena memang orientasinya kebanyakan di institusi itu ya adalah profit oriented. Karena jadi sehingga nilai-nilai kekeluargaan harusnya kantor itu bisa menjadi rumah kedua lah buat pegawainya, itu tidak terjadi. Nah, Brats, kalau tadi visual yang terekam kamera CCTV bertensi tinggi, sekarang lihat deh kelakuan para karyawan saat bos mereka sedang tidak ada di kantor. Dalam situasi perkantoran ya, atau dalam pekerjaan, stres itu kan wajar banget. Artinya setiap orang pasti akan terkena stres. Tapi memang kadar intensitasnya berbeda-beda dari masing-masing orang.
dan pemicunya pun juga berbeda-beda. Nah, ketika orang udah stres, maka otomatis dia akan butuh pelarian atau coping ya, gimana caranya supaya stres itu bisa reda. Nah, dalam suasana kantor yang mungkin juga sangat terbatas, tidak mungkin keluar kantor, mungkin melakukan hal-hal yang cenderung seru-seru dengan teman-teman lainnya, seperti itu jadi merupakan hal yang salah satu pelarian yang pada akhirnya jadi pilihan mereka. Dan sebenarnya itu tidak masalah ya, selama memang tidak mengganggu pekerjaan dan tidak mengganggu orang lain. Nah, gimana berat video-videonya? Keren-keren kan? Tapi jangan kemana-mana, karena setelah ini saya akan memberikan beberapa tips-tips dan juga video-videonya masih banyak banget. Jadi jangan kemana-mana, tetap di CCTV. Lihat-lihat terus nih, lagi ngapain sih? Game lagi. Tuh bos tuh ada bos tuh. Bisa nggak bu nyupir? Mau parkir kan? Iya mas. Ke kiri. Masih belajar mas. Iya, ke kiri dulu, ke kiri terus mundur ke sini gitu ya. Bantuin ya mas. Oke, saya bantuin. Nah, pemirsa, segmen ini saya akan memberikan beberapa video-video pilihan dari tim CCTV. Dan kayaknya seru nih kalau lihat tentang kelalaian akan berkendara. Seperti apa videonya? Mari kita saksikan. Tuh, ini bu, Mas. bisa nggak bu? Iya, gimana? Lebih kiri lagi, baru ntar mundur. Kanan kiri ya? Oke, ya. Terus, Tolong ya, Mas. terus. Wah, ya jadi tukang parkir deh nih. Ya, terus. Brats, thanks loh sudah setia di acara CCTV. Gak sia-sia deh Anda manteng acara ini, karena rekaman video unik, menarik dan seru yang tangkap mata kamera CCTV segera kami hadirkan untuk menghibur Anda semua di rumah tentunya. Asal tahu aja nih Brats, di segmen ini Anda bisa mengirimkan video kejadian unik, seru, dan menarik yang tertangkap oleh kamera CCTV ke redaksi CCTV Trans 7. Jadi, cepetan hubungin kami ya. Nah, sekarang simak dulu serangkaian video berikut ini. Yang pertama, soal parkir mobil. Nah, coba lihat video ini. Kayaknya si pengemudi ini baru saja dapat SIM kali ya. Tuh, lihat. Susah banget sih buat parkir doang. Emang ngambil SIM-nya di mana? Wah, bukan di apotek kan? Nah, karena kasihan melihat upaya pengemudi terus-menerus gagal, pengendara mobil yang lain merasa kasihan. Tuh, lihat aja. Untuk urusan parkir aja dibantuin orang lain. Makanya, mahir dulu baru turun ke jalan. Jadi nggak nyusahin orang lain deh. Dan video ini telah dilihat sekitar 21 juta lebih pengunjung situs YouTube. Wow, fantastis ya. Masih tentang kendaraan di jalan raya nih. Coba perhatikan truk kontainer ini. Mengemudi truknya sih lancar, tapi kalau nggak memperhatikan rambu dan keselamatan, ya sama aja. Bisa membahayakan keselamatan pengendara lain juga kan? Dan video ini pun telah dilihat oleh sekitar 100.000 lebih pengunjung situs YouTube. Kalau video yang satu ini berasal dari negeri Cina, Brats. Di sebuah jalan utama yang ramai, tiba-tiba seorang anak balita terjatuh dari sebuah mobil. Sang ibu langsung turun dan secepatnya mengambil sang anak yang tergeletak di pinggir jalan. Usut punya usut nih, Brats. Ternyata sang ibu lupa mengunci pintu mobilnya dan baru sadar saat anaknya terjatuh ke jalan raya. Akhirnya sang balita pun selamat. Dan video ini telah dilihat oleh sekitar 200.000 lebih pengunjung situs YouTube. Makanya Brats,
sekali lagi nih, percuma deh punya izin mengemudi kalau nggak memperhatikan keselamatan penumpang, pengendara lain, dan tentunya keselamatan diri sendiri. Awas motor, jangan ditabrak. Lurus terus. Ya, oke, sip. Oke, Brad, sekarang kita lihat video CCTV pilihan Leo. Gimana videonya? Check this one. Mas, makasih ya. Iya, jangan makasih-makasih. Iya. Lihat dulu nih video CCTV-nya bagus tuh. Oh, bagus banget, Iya kan? Mas. Iya, bagus. Weh. Keren. Keren ya? Iya, ha. Makasih ya, Mas ya. Iya, sama-sama. Iya, Mas. Nah, kalau kalian kurang puas nih, Brad, ada satu lagi video terakhir persembahan tim CCTV. Bermaksud mengantar pesanan burger dan ayam goreng ke rumah pelanggan, seorang kurir restoran cepat saji justru kehilangan kendali. Alhasil, begini nih jadinya. Akibat peristiwa tersebut, Brad, dikabarkan 3 ekor ayam goreng tewas di tempat kejadian, Brad. Bercanda, maaf. Oke, Brad, kalau kalian punya video-video yang unik, lucu, dan menarik, jangan lupa kirimin ke alamat yang ada di bawah ini. Pokoknya lewat tunggu banget ya video-videonya ya. So, ketemu lagi bersama saya Leo Hermawan minggu depan di jam yang sama dalam acara CCTV. Mana lagi anak-anak? Wow, hati-hati dong, Brad. Hati-hati Hampir dong. ketabrak, untung nggak kenapa-napa. Oh, kita lagi latihan di sini. Oh, lagi pada latihan ya? Iya, Wah, nih. sorry, Brad. Oh, nggak Nah, apa-apa. sekarang kita gini aja. Kita nonton video-video CCTV Ya. tentang orang-orang yang hampir celaka tapi selamat. Mau lihat nggak? Boleh, Mas? Nah, ini dia video-video CCTV-nya. Oh iya. Brad, menurut kalian siapa sih orang yang paling beruntung sedunia? Nah, kami punya videonya nih, Bras. Orang-orang yang beruntung karena selamat dari maut versi CCTV tentunya. Penasaran? Langsung aja yuk kita simak. Di video rekaman CCTV yang pertama ini nih, Bras, harusnya bisa jadi pelajaran agar kita semua taat aturan. Nih, lihat aja, Bras. Udah jelas-jelas pintu perlintasan kereta dalam posisi tertutup. Tanda pengendara dan pejalan kaki harus berhenti di depan pintu perlintasan. Tahu-tahu nih, Bras, ada orang yang nyelonong masuk ke area berbahaya. Dan lihat aja sendiri nih, Bras, peristiwanya. Beruntung dia itu bisa selamat, alias lolos dari maut, meski sempat mengalami shock. Makanya, sabar sedikit, kenapa sih? Hal yang sama dialami oleh pengendara mobil berikut ini, Brad. Lihat aja sendiri saat mobil yang dikendarainya hanya berjarak sepersekian detik dari maut. Makanya, Brad, kita harus selalu waspada dan berhati-hati, terutama saat berada di tengah perlintasan kereta api. Gak semua orang loh bisa seberuntung mereka yang ada di video rekaman CCTV tadi. Masih sekitar perlintasan kereta api nih, Brats. Di video CCTV berikut ini, Brats, terekam bagaimana beruntungnya seorang wanita asal Boston, Amerika Serikat. Lihat deh, Brats, wanita yang diduga tengah mabuk berat ini mendadak terjatuh ke tengah perlintasan kereta api. Calon penumpang lain pun panik dan mencoba memberi isyarat kepada masinis untuk menghentikan laju lokomotifnya. Tebak, Brats, gimana akhir peristiwa ini? Ya, wanita ini masih beruntung, Bras. Karena sama sinis akhirnya berhasil menghentikan kereta dalam jarak kurang dari 1 meter saja, Bras. Duh, lagian ngapain sih pakai mabuk segala? Jadinya yang susah orang lain kan, Bras. Sementara itu, Bras, drama serupa terjadi di sebuah stasiun kereta api di Madrid, Spanyol. Entah kenapa, pria yang tertangkap mata kamera CCTV ini berjalan mundur hingga akhirnya jatuh di tengah perlintasan kereta api. Melihat pria yang terjatuh tadi tak berdaya di tengah rel, sontak seorang pria refleks dan tanpa rasa takut berhasil menarik tubuh pria tadi sesaat sebelum kereta datang. Aduh, makanya, Bras, jangan bertingkah yang aneh-aneh ya di pinggir rel kereta api. Ingat keluarga, Bras, ingat.
Nah, mata CCTV yang merekam kisah tentang orang yang bisa lolos dari maut berikutnya dialami oleh seorang pengemudi truk barang di Rusia. Insiden ini, Brats, terjadi saat seorang sopir truk kontainer mencoba menyusul sebuah mobil tanpa menyadari ada truk barang dari arah berlawanan. Tabrakan pun tak bisa dihindari. Duh, makanya konsentrasi dong. Konsentrasi. Ajaibnya nih, Brats, sang sopir yang terpental mendarat dengan posisi aman. Tangan kedua telapak kakinya lebih dulu mendarat di aspal layaknya orang berdiri. Tuh, Brats, makanya pelan-pelan aja kenapa sih? Yang penting selamat sampai tujuan, ya gak, Brats? Kalau untuk orang-orang yang selamat dari maut, trauma biasanya pasti ada karena pada saat dia mengalami hal seperti itu, udah pasti dia merasa kehidupannya terancam. Untuk orang-orang yang mengalami trauma karena shock lepas dari maut, terapinya itu biasanya lebih ke arah konseling ya. Artinya gini, untuk si orang yang mengalami ini harus bisa melihat hikmah daripada kejadian itu. Ketika seseorang bisa melihat suatu kejadian yang lalu dengan lebih positif, maka dia lebih bisa menerima kejadian itu dengan lebih lapang dada. Wah, keren banget ya, Brats ya. Wah, kayak kucing aja punya sebelahnya, Pak. Oke, so jangan kemana-mana karena abis ini bakalan ada video-video yang gak kalah menariknya. So tetap di mana? CCTV. Oke, thank you ya. Wah, banget udah diajak main. Yuk.